Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anakku semuanya, para santri PP Nurul Ulum kelas 7 dan Bapak Ibu wali santri dan para muhibbin semuanya, alhamdulillah kita masih patut bersyukur terus menerus kepada Allah SWT, dan Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita yang luar biasa sekali. Jadi termasuk di dalamnya kita diberi kesempatan terus oleh Allah bisa melaksanakan aktivitas kita, amal ibadah kita pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian daripada ibadah kita pada bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan daripada hadis-hadis yang telah kita sepakati bersama-sama, yaitu kitab 101 hadis. Bahasan yang berikutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bani Adama, utawi sekabehane anak putune Nabi Adam, maksudnya manusia, iku khata'una, duweni kesempatan, duweni peluang kanggo salah kabeh. Jadi setiap manusia punya peluang untuk salah. Karena apa? Karena memang manusia ini di samping oleh Allah diberi akal, diberi nafsu oleh Allah, sehingga dengan nafsunya itu terkadang manusia menjadi terlena. Ya. Kullu bani Adama khata'un, wa khairul khata'ina, utawi saapi-api wong sing salah iku at-tawwabuna, pira-pira wong kang padha gelem tobat kabeh. Rawahu, ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi kalau saya ulangi lagi, kullu bani Adama khata'un. Jadi setiap manusia punya peluang untuk salah, punya peluang untuk dosa. Ya. Cuma ada yang namanya jalan keluar. Ketika manusia itu melakukan sebuah kesalahan dalam kehidupannya, maka ada jalan keluarnya apa? At-tawwabun. Ya, at-tawwabun. Jadi setiap manusia itu punya kesempatan untuk salah, punya peluang untuk salah, punya peluang untuk dosa. Lah, terus wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah itu, sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang mau bertaubat. Yang penting ini. Jadi ketika orang itu salah, menyadari kesalahannya, kemudian setelah menyadari kesalahannya, orang itu kembali kepada Allah. Namanya tobat itu kembali dari yang salah menjadi yang benar. Rawahu, datang hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Idza taqada nalikane den suni ngukumi. Idza taqada nalikane den jalui ngukumi ilaika maring sira sapa rajulani wong loro, fala taqdi, mongko aja ngukumi sapa sira lil awali maring wong kang awal, hatta tasma'a, sehingga krungu sapa sira kalamal akhari ing ucapane wong lanang sing weneh. Fasaufa tadri, mongko menawa-menawa
bakal weruh sapa sira kaifa iku kaya apa takdi ngadili utawa ngukumi sapa sira. Artinya begini. Rawahu yang hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi kalau seseorang itu dimintai untuk menyelesaikan dua problema yang ada pada dua orang, ini tidak boleh. Seseorang itu langsung mengatakan salah dan benar. Kecuali apa? Ketika kita dimintai untuk menyelesaikan dua orang yang bersengketa, maka jalan yang pertama apa? Mendengarkan ungkapan daripada orang yang pertama. Dia suruh cerita, apa itu problemnya, bla 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 bla, cerita semuanya. Kemudian yang kedua bagaimana? B, kemudian baru cerita. Ya. Setelah A ini cerita, B cerita, makanya akhirnya akan muncul keilmuan. Oh, ternyata A begini, B begini. Ketika kita mau problemnya cepat selesai, maka apa? Kedua orang ini dipertemukan. A bilang begini, B bilang begini, kemudian kita yang diminta untuk menjadi penengahnya. Sehingga nanti akan utuh, ya. Jadi problem itu akan selesai. Makanya kalau bisa bagaimana? Kalau bisa itu airnya tidak keruh, tapi ikannya masih kita dapatkan. Karena apa? Kita bijaksana di dalam menyelesaikan masalah. Makanya penting. Seperti ini aja diatur oleh agama kita. Makanya begitu luasnya ajaran agama kita, sehingga kalau ada orang Islam yang picik dalam keilmuan, picik dalam kehidupan, itu maknanya orang yang tidak pernah atau orang yang memang kurang di dalam mengkaji daripada ilmu agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sumtu utawi meneng iku hikmatun kebijaksanaan. As-sumtu hikmatun, ya. As-sumtu hikmatun, ya. Man somata naja. Orang itu kalau mau diam nanti akan selamat. Jadi ada orang di mana orang itu harus ngomong, ada orang di mana orang itu harus bicara. Tapi kata kuncinya satu. Kalau orang itu bicara manfaatnya lebih banyak, dia harus bicara. Seorang guru harus bicara. Orang ngaji harus bicara. Ya. Tapi yang mendengarkan tidak boleh bicara, harus diam. Nah, makanya ada tempatnya, mana yang harus bicara dan mana yang harus diam. Ya. Puasa seperti ini umpamanya. Kalau memang kita pembicaraan kita nanti akan menyebabkan pahala puasa akan menjadi hilang, ya lebih baik diam. Tapi ketika orang itu bicara pada bulan Ramadan, ya, ternyata banyak manfaatnya, harus bicara. As-sumtu utai meneng iku hikmatun kebijaksanaan. Makanya ketika orang itu diberi oleh Allah sebuah maziyah, orang itu pendiam, ini termasuk luar biasa sekali. Tidak setiap orang menjadi orang pendiam itu. Banyak orang itu suka bicara itu banyak. Ya. Apalagi ada apa itu namanya peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. As-sumtu utawi meneng iku hikmatun kebijaksanaan. Wa qalilun lan sedidik sapa fa'iluhu wong kang nglakoni as-somad. Jadi yang namanya diam itu adalah kebijaksanaan, tapi sedikit sekali orang yang melakukan. Makanya orang bisa menjaga lisannya itu luar biasa sekali. Makanya sampai Nabi menyampaikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu loh. Ya. Jadi kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sempurna, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, falyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau memang tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik orang itu diam. Makanya ada lagi bahasa yang lain bahwa diam itu adalah emas. Ya, diam itu adalah emas. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum setuhune sira kabeh
Innakum setune sira kabeh iku la tasa'auna. Innakum setune sira kabeh iku la tasa'auna. Ora bisa nguasai sira kabeh annasa ing menungso bi amwalikum kelawan pira-pira bondo sira kabeh. Innakum la tasa'auna nasa bi amwalikum. Walakin lan tetapine yasa'uhum walakin lan tetapine yasa'uhum bisa nguasai sira kabeh. Yasa'uhum nguasai ing sira kabeh, yasa'uhum nguasai ing nas mingkum saking sira kabeh apa bastul wajhi ajere wajah wa husnul khuluqi lan baguse budi pekerti. Rawahu natang stadhe sapa Abu Ya'la Imam Abu Ya'la. Innakum la tasa'una nasa bi amwalukum. Kamu semuanya tidak akan bisa mempengaruhi manusia dengan harta kamu. Orang itu kalau bisa mempengaruhi orang karena hartanya, itu sifatnya hanya nisbi. Sifatnya hanya sementara. Ketika orang itu kaya, barangkali dia masih bisa menggunakan kekayaannya, menggunakan hartanya untuk menguasai orang lain. Tapi kalau orang itu ikut hanya karena harta, ya, ketika harta habis, selesai sudah. Ya. Makanya agama menata. Jadi orang itu punya pengaruh yang kuat bukan karena hartanya, tapi karena apa? Bastul wajhi. Ya, bastul wajhi wa husnul khuluq. Ketika orang itu familiar, ya, orang merasa nyaman di dekatnya, kemudian akhlaknya baik, ini ikatan abadi orang berteman. Ya, ikatan abadi orang yang berteman, bukan berteman karena harta. Orang berteman karena harta itu ketika hartanya habis dia akan lari semuanya, teman-teman. Makanya jangan mengira ketika seseorang itu punya kekayaan, punya harta banyak, temannya banyak, itu hanya sifatnya sementara. Nah, sifatnya hanya sementara, tidak lama. Ya, tidak lama. Persahabatan itu tidak bisa diikat dengan harta, tidak bisa. Ketika persahabatan itu diikat dengan harta, maka yang terjadi adalah orang itu tidak akan lama dalam kehidupan bertemannya. Ya. Tapi ketika orang itu, ya, bisa mempengaruhi orang bukan karena hartanya, karena bermuka manis, ya, karena orang itu akhlaknya baik, ya, ini yang barangkali menjadikan kita berhubungan dengan teman yang menjadi abadi karena seperti ini. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, menyempurnakan akhlak. Makanya akhlak itu menjadi penting. Ya, budi pekerti itu menjadi penting untuk kita semuanya. Dan itu patut kita butuh yang namanya keilmuan tersendiri supaya kita menjadi bagian orang yang memang budi pekertinya baik. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana muga-muga nglaknati sapa Allah Gusti Allah ar-rasyi ing wong kang nyuap wal murtasilan wong kang den suap. Ini sudah. Ini ada hadis yang diulang begitu. Kemudian kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Idza sta'dana lana likane nyuwun izin. Idza sta'dana lana kalian jalu izin. Izin kemana? Izin masuk. Ya, izin masuk. Idza sta'dana nalikane jalu izin. Sapa ahadukum salah swijine sira kabeh jalu'a salasan kelawan izin kaping 3. Ya. Falam yu'dan mongko banjur ora den izini sapa si falam yu'dan mongko banjur ora den izini sapa lau akad ya fal yarji mongko becik baliya sapa akad. Fal yarji mongko becik baliya sapa ahad. Jadi ketika seseorang itu
mau bertamu, bertandang kepada rumahnya teman-temannya begitu, maka ketika dia sudah nyampe rumah yang bersangkutan, kemudian ketuk pintu, setelah ketuk pintu ucapkan salam, 3 kali nggak ada jawaban, itu berarti maknanya orangnya tidak memberikan izin kepada kita, artinya lebih baik kita fal yarji, untuk pulang cari kesempatan yang lain untuk kita bertamu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakum wedya sira kabeh, iyakum ngedono sira kabeh, ai ihdar, iyakum ngedono sira kabeh wal hasada ing hasud. Nyapa sebabe? Fa innal hasada mongko setune hasud. Fa innal hasada mongko setune hasud. Iku yakulu bisa mangan apa hasud al hasanati ing pira-pira perkara bagus, al hasanati ing pira-pira amal bagus, kama takulu kaya oleh mangan, kaya oleh ngentekne apa annaru geni al hataba ing kayu garing, al hataba ing kayu bakar, ngono ya kenek. Iyakum wedya sira kabeh wal hasada ing hasud, dengki, iri. Ketika orang dapat nikmat kita merasa tidak nyaman, ya kita tidak rela kalau temannya itu punya punya sesuatu yang tidak sama dengan dirinya, apa itu berupa harta atau berupa jabatan atau berupa yang lain. Ya. Mengapa itu tidak boleh? Karena hakikatnya pemberinya itu Allah. Ya. Jadi kalau kita ini tidak senang teman kita itu punya kelebihan di atas kita, itu berarti sama halnya kita tidak senang kepada sebagai zat yang memberikan. Nah itu makanya jadi penting. Ya. Jadi kalau urusan dunia itu memang Allah melebihkan yang satu dengan kelebihan yang lain. Si A punya kelebihan ini, B punya kekurangan ini. Si A punya kekurangan ini, si B punya kelebihan ini. Dan itu namanya manusiawi. Itu namanya basyariyah. Ya. Nah, ketika kita melihat teman kita itu punya kelebihan kok atau punya harta yang berlebih atau punya barang apa, kemudian kita tidak senang, ketidaksenangan kita ketika melihat teman kita dapat nikmat Allah, itu namanya hasud, itu namanya dengki. Lah orang yang punya kedengkian kepada seseorang, maka amal baik orang itu akan terhapus begitu saja, kama takulun nar al-hatab, sebagaimana yang namanya kayu itu dihabiskan oleh kan eman. Ya, eman. Ketika orang itu punya hasud, amal baiknya langsung hilang dengan sendirinya. Sehingga apa? Untuk membuat kita menjadi orang yang tidak hasud, caranya bagaimana? Ketika melihat orang lain dapat nikmat daripada Allah, maka ungkapan yang paling penting yaitu kita ikut-ikut bersyukur, alhamdulillah. Begitu didoakan alhamdulillah, mudah-mudahan teman kita yang dapat nikmat dari Allah yang berupa ini, nikmatnya jadi nikmat yang berkah. Itu akan jadi bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafama, setuhune perkara kang luweh den wedeni, akhafu kang wedi sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh, iku asyirku syirik, al asgharu kang cilik. Ya syirkul asghar iku arya uriya, iku arya uriya, rawahu ngrateng hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad. Nabi ini pernah menyampaikan, ada yang sangat saya takuti kepada umatku. Ada sesuatu yang sangat takuti kepada kamu semuanya, umat saya, umat Kanjeng Nabi, yaitu apa? Asyirkul asghar. Apa syirkul asghar itu? Riya. Riya itu apa?
Riya itu adalah orang yang melaksanakan ubudiyahnya bukan untuk Allah. Ya, bukan untuk Allah. Makanya baik itu sholat sunat maupun sholat yang wajib, membaca yang namanya doa iftitah itu tetap sunnah. Ya, tetap sunnah. Karena apa? Di dalam doa iftitah itu ada yang luar biasa pentingnya. Inna sholati wa nusuki. Ya. Jadi sholat saya, ibadah saya, coba. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk mementahkan apa? Mementahkan nafsu kita dan mementahkan daripada godaan setan. Ya. Jadi kalau kita baca terus setiap hari, kita ulangi terus setiap hari, itu akan menjadi satu model pada diri kita. Satu doa yang luar biasa, bahwa sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, lillahi rabbil alamin. Sehingga ketika ada keinginan untuk itu ibadah kemudian pamer, akan diingatkan oleh dirinya sendiri. Ya. Itu menjadi penting, Ya. Makanya sholat tidak perlu untuk tergesa-gesa, itu baca yang namanya doa iftitah itu jadi penting. Iqrar kita setiap hari, ya. Iqrar kita setiap hari kepada Allah bahwa sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya lillahi rabbil alamin. Nah, itu jadi penting, iqrar terus menerus. Ya. Sehingga apa? Menekan dengan maksimal keinginan-keinginan yang jelek, yang tidak ikhlas itu menjadi keinginan yang lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaku wedya sira kabeh adzulma ing nganiaya. Ittaku padha wedya sira kabeh adzulma ing nganiaya. Nyapa? Fa inna dzulma mongko sedene nganiaya iku dzulumatun pira-pira peteng yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal kiamah. Hindari kedzaliman. Apa zalim? Ya, apa zalim? Kebalikan daripada apa bijak sana, ya. Jadi kalau ada orang yang meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Kalau wad'u syai' fi mahalli itu namanya bijaksana. Ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lesan untuk baca Quran, lesan untuk berzikir, lesan untuk saling mewasiatkan kebaikan. Itu namanya bijaksana. Ya. Mata kita gunakan untuk melihat sebuah kebenaran. Mata kita gunakan untuk menangis karena takut kalau ditinggal oleh Allah. Itu bagus. Ya. Tapi ketika fungsi nikmat Allah itu menjadi berbeda, itu menjadi dolim. Wad'u syai' fi ghairi mahali. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sehingga al-mu'minu lil mu'mini kalbun yani yashuddu ba'duhu ba'du. Orang Islam yang satu dengan yang lain itu saudara. Saling menguatkan. Al-mu'minu lil mu'mini kalbun yan. Orang Islam yang satu dengan yang lain itu sama dengan bangunan. Saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu adalah saudara. Nah, kalau yang namanya saudara, apa yang kau rasakan sakit, saya rasakan juga. Apa yang kau rasakan enak, saya rasakan juga. Nah begitu. Jangan dibalik. Ketika temannya itu tidak nyaman, tidak senang, hidupnya susah, kita tertawa bahagia. Ini namanya bukan teman. Itu namanya bukan saling menguatkan. Ya. Nah, ketika kita sudah mulai untuk berani mendolimi orang lain, membuat nyaman, membuat tidak nyaman, itu adalah membuat tidak menyaman orang lain, apapun bentuk kita, apapun bentuk perilakunya, ya. Membuat tidak nyaman
orang lain atas perilaku kita, itu namanya dolim. Nah, orang yang selalu membuat tidak nyaman teman-temannya itu, atau orang yang membuat tidak nyaman orang lain itu namanya orang yang dolim. Orang yang dolim itu besok pada hari kiamat akan menjadi gelap gulita. Dan na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya tuntutan hukum agama kita itu apa? Ketika seseorang itu berbuat salah pada orang lain, detik itu juga orang itu cepat untuk minta maaf. Jangan ditunda. Ya, jangan pernah ditunda. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan yang namanya kematian itu akan ada pada seseorang. Sehingga orang bersalah minta maaf. Orang berdosa pada Allah langsung tobat. Jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Jangan pernah membawa urusan daripada dunia menjadi urusan akhirat besok. Itu akan membahayakan pada kita. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu lan padha wedya sira kabeh. Wattaqu lan padha sedhuwur padha wedya sira kabeh as-suha ing bakhil. As-suha ing cedhil. Fa innahu mongko sedune kelakuan ahlaka rusak sapa man wong kana kang ana sapa man iku qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Sik bali maneh wattaqulan padha wedya sira kabeh asuha ing cedhil fa inna mongko sedune suh iku ahla kang rusake apa suh man ing wong kana kang ana sapa man iku qablagum ing dalem sadurunge sira kabeh. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini punya dua kandungan, satu larangan untuk berbuat dolim, yang kedua larangan untuk kikir. Ya, larangan untuk kikir. Makanya sakho, ya, itu as-sakhiyu sebutkan as-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu akan dekat dengan kasih sayang Allah, dekat, ya, dekat dengan para manusia, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Jadi orang itu kalau bakhil jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayang manusia, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Ya. Mengapa ada tuntutan seperti ini? Ya. Wattaqus syuh fa inna ahlaka man kana qablakum. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah SAW rusak ya gara-gara ini. Hancur ya gara-gara ini. Sehingga ketika orang itu paham tentang pentingnya bersedekah, ya, saya yakin orang itu tidak akan pernah menjadi orang yang celaka seumur hidupnya. Karena apa? As-shadaqatu lidaf'il bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah yang kita keluarkan itu akan bisa menjadi tameng, ya, 70 kejelekan yang akan mengarah kepada kita semuanya. Ya. Makanya dilatih. Orang itu perlu latihan, menjadi orang yang dermawan itu perlu latihan. Ya, jadi orang yang dermawan itu butuh latihan. Karena apa? Ketika sejak kecil, sejak awal orang itu dilatih untuk dermawan, maka kedermawanan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dari seseorang. Makanya sejak kecil orang itu sejak dini dilatih jiwanya menjadi jiwa yang syakho, menjadi orang yang loman, menjadi orang yang dermawan. Karena itu perlu butuh latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Jadi dilatih. Jiwa syakho itu harus dilatih.
Rawahung dia kating hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bismillah, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sapa sira al haqqa ing perkara hak, ing perkara bener. Walau kana senajan ana apa hak iku murron pahit. Rawahung dia kating hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Kul haqqa walau kana murron, katakan sebuah kebenaran walaupun benar itu sebenarnya sebuah kepahitan yang luar biasa. Walaupun rasanya pahit, benar kebenaran itu harus diungkapkan. Nah, harus diungkapkan. Karena apa? Akan menjadi orang jujur. Ya, akan jadi orang jujur. Jadi ketika orang itu tidak berlatih kejujuran dalam kehidupannya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi orang itu sering berbohong. Padahal hadis yang atas, ayatul munafiki salasun. Tandanya orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Ya, idza hadasa kadzaba. Kalau orang itu bicara, bohong. Ketika orang itu bicara itu sering bohong, maka sifat munafik nempel pada diri orang itu. Makanya kul haqqa walau kana murron, penting bagi kita kul haqqa walau kana murron. Katakan kebenaran walaupun ketika kamu ucapkan kebenaran itu pahit untuk dirasakan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li ayya khuda yakti yento ngalap. La ayya khuda yakti yanto ngalap sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh hablahu ing taline akad fayati mongko banjur nekani sapa ahad bihasmatin kelawan bihasmatin kelawan saikat minal hatabi saking kayu faya biuha mongko banjur ngedol sapa si ahad ing hasmah minal hatab fayakufu kafayakufu fayakufu mongko njogo sapa ahad biha kelawan hasmah wajahahu ing kehormatane ahad iku khairin luwe bagus lahu kedue ahad min ayas alakan dibang saking yento ngemis utawa njaluk sapa si ahad annasa ing menungso atauhu paring sapa nas ing ahad au manauhu utawa nyegah sapa nas ing ahad. Rawahu nataking hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Nah, jadi agama kita itu ngajari kepada umatnya, diajari menjadi umat yang mandiri. Ya, menjadi umat yang mandiri. Jadi seseorang yang mencari kayu kemudian dijual, ya, itu akan lebih terhormat, ya, daripada orang itu meminta. Jadi larangan minta. Orang yang meminta-minta itu orang yang suka ngemis, ya, orang suka ngemis tidak pernah usaha, senang hanya minta-minta saja, itu nanti pada hari akhir akan dibangkitkan oleh Allah mukanya tanpa daging sama sekali. Ya. Jadi orang yang suka minta-minta nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah mukanya tanpa daging. Itu ibarat apa? Gak diisin. Ya, gak diisin. Ya. Oleh karena itu supaya kita itu menjadi bagian orang-orang yang memang bisa hidupnya mandiri sejak awal, ya di pesantren tadi. Ya, latihan hidup mandiri, latihan hidup memprogram sendiri daripada kehidupannya. Baik, saya kira demikian. Nanti akan kita lanjutkan pada yang akan datang. Mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat untuk kita semuanya.
kita akhiri dengan bacaan surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.